Oke, gimana? Silakan. Silakan, teman-teman. Iya, oke. Bang, gimana nih Bang? Kemarin baru saja Laura Mezani diperiksa di Polres Jaksel, Bang. Seperti apa? Abang mungkin melihat perkembangannya sudah diperiksa dan ada mungkin dari Humas bilang sesuatu ke Abang atau seperti apa, Bang? Baik, terima kasih. Saya kemarin pagi dengan tim hukum serta keluarga Pak Umar Bajide, ada Bu Titin, Martin, Bintang, kemudian Pak Umar dan Fadel, termasuk keluarga mereka, istri dari Martin, itu saya minta untuk mengikuti perkembangan pemeriksaan saudari LM atau Loli di Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa saya minta diikuti? Karena saya sudah menyatakan kepada mereka bahwa hasil pemeriksaan terhadap Loli yang sekarang sudah naik tahap penyidikan itu amat sangat penting. Guna ke depan saya mengambil langkah hukum bersama tim yang dalam hal ini tentu melakukan pembelaan terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajide. Nah, jadi pemeriksaan itu kemarin betul-betul kita amati. Saya amati, saya lihat, saya ikuti. Dan yang saya dapat informasi yang seharusnya itu jam 11 siang itu bergeser menjadi jam 4 sore. Saya melihat live-nya saudari NM yang katanya sedang berada di Jogja. Kemudian saya menyaksikan kedatangan saudari Edwin, omnya Loli, dan juga saya menyaksikan statement dari saudara Fahmi, pengacaranya NM, dan juga statement dari saudari atau adik saya Nurma Dewi. Nah, dalam perkembangan kemarin, saya melihat dan meyakini betul bahwa saudari Loli dan NM itu belum akur. Jadi kalau ada bahasa dari saudari NM yang mengatakan, gua nggak bisa dampingi Loli karena gua sedang berada di luar kota dan ada syuting. Nah, catat ya, kata-kata NM ini harus menjadi perhatian kita semua. Katanya dia sedang memperjuangkan hak-hak anaknya. Dia sedang melindungi anaknya. Dan untuk pemeriksaan Loli ini sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kami penegak hukum, itu para lawyer dan tim hukum Fadel. Dan kalau kita sebagai seorang selebriti, ya seperti saya, sekarang mudah-mudahan Allah kasih nama dan sudah termasuk kategori misalnya ya selebriti lawyer gitu ya. Rasanya kalau ada acara, syuting dan lain-lain bisa kita atur. Gua belum bisa loh karena gua ngurusin anak gua. Dan itu hanya 1 hari. Nah, jadi ini hanya kamuflase, hanya strategi membangun opini menurut kami supaya jangan terbaca bahwa NM dengan Loli itu belum akur. Nah, kalau saya sebagai seorang akademisi dan lawyer, saya melihat bahwa ketidakhadiran NM itu patut kami duga sebagai sikap ketidakakuran antara Loli dengan NM. Begitu juga dengan situasi kedatangan dari saudara Edwin ke Polres. Saya tengok dia no comment, hanya 1-2 patah saja. Kelihatannya tegang semua. Kenapa tegang gitu ya? Kenapa masih tegang? Dan kami sebenarnya kemarin menunggu. Apa salahnya dibawa LM di depan kalian? Kan boleh.
dia datang, wartawan menyaksikan, kemudian kalau dia nggak mau diinterview minimal dia dada-dada. Orang semua kan pengen melihat ini anak sehat apa enggak, ini kurus apa makin gemuk atau masih stabil. Dan wartawan itu adalah penyampai informasi kepada masyarakat. Saya lihat saya tampilkan Fadel, saya suruh dia bicara, tapi pakai batasan-batasan. Lah, ini anak kan, mohon maaf ya, Loli itu sekarang 17 loh. Sebentar lagi 18. Jadi kalau bisa dibilang ini sudah benar-benar tipis gitu dari segi usia. Dan Loli itu dia sudah banyak berbicara tentang orang tuanya sebelum dia dijemput paksa. Jadi nggak usahlah terlalu dibentuk satu opini seolah-olah tidak bisa ditemui oleh si A, tidak bisa ditemui oleh si B. Bilang saja bahwa Loli belum ya mau duduk dalam pengertian baikan dengan ibunya, dan itu dalam dugaan kami begitu ya, belum sinkron, belum sehati, belum bicara hati Tuhan dalam pengertian semuanya baik-baik saja. Karena Fadel, kalau saya orangnya nakal ya, nakal sebagai dalam pengertian suka cari sensasi, saya pasti suruh Fadel itu datang biar rame kan, ini nah, saya bilang sama Fadel, no, jangan ya, kamu Fadel jangan datang, biarkan dia diperiksa, berikan dia semangat. Nah, ternyata Fadel buat di story dia, ya semangat ya sayang gitu, itu dikirim ke saya naikin Instagram saya. Jadi kita fair play gitu ya. Yang kita cari sekarang adalah kebenaran, dan kebenaran ini harus segera terungkap. Atas nama apa, atas dasar apa? Beban beratnya adalah dua. Satu, ketika seorang ibu diduga menelantarkan anaknya, lalu anak tersebut hidupnya, mohon maaf, diduga terlunta-lunta, sehingga menumpang di rumahnya Ibu Juliana Fernandez, Eda, dan Loves, satu keluarga. Lah, orang ini tahu perkembangannya. Nah, lalu sekarang ibu itu bilang, maminya si Loli bilang itu anak gua dibohong. Emang bisa begitu? Nah, lalu pengacaranya ngomong kemarin, saya senyum-senyum terus sampai saya nggak marah, terus istri saya bilang nggak usah direspon. Begini, ini orang ya, kalau dia pengacara profesional, ya saya nggak pernah lihat tuh ada tim dia, sendiri aja sepahami itu. Kalau kita pengacara yang sudah ini, yang paling nggak ada staff, sehingga ada masukan yang diberikan gitu loh. Jangan kita berbuat sendiri, kita maju sendiri gitu. Bukan tidak bisa, tapi kan saya melihat banyak statementnya yang ngawur gitu. Contoh, dia mengatakan bahwa kalau saksi dari luar negeri, itu nggak mungkin bisa, karena harus ada stempel apa, tanda tangan cap basah, nggak mungkin bicara dengan kamera. Ini bukan sidang perdata, ini sidang pidana. Sidang pidana Zoom sering. Kalau luar negeri ya, kalau rangkaian peristiwa hukumnya ada di sana, ya diperiksa. Kasusnya Jessica, pidana. Pak Kapolda Metro pada waktu itu, Pak Tito kalau saya nggak salah, dengan Krisnamurti dan Krimun berangkat. Dan kita bisa mendatangkan, bisa juga tidak didatangkan. Sekarang kan zaman teknologi canggih. Nah, kalau memang bisa Zoom seperti kamu dengan saya, kita sekarang nih, saya di kamera, kamu di kamera. Apakah yang saya katakan ini tidak berkekuatan hukum? Apakah yang saya katakan ini sebuah kebenaran atau rekayasa? Nanti kan harus ada pertanggungjawabannya juga. Lah, kalau kami itu sudah datang ke penyidik, sudah buat surat, itu sudah dilampirin. Data pribadi Ibu Juliana Fernandez ini, ya, ID card, Emma, Eda juga, Lopez juga, dan kita koordinasi. Dan penyidik sudah mengatakan oke, akan diperiksa. Anda harus diceritakan dari awal, gitu. Bagaimana seorang Loli berangkat ke UK, sampai di UK 3 bulan, katanya ya,
kemudian tidak dikirim belanja oleh maminya, kemudian dia berhenti sekolah, kemudian dia terlunta-lunta, berpacaran dengan inisial A, kemudian dia curhat kepada Eda, kemudian Eda dan keluarganya menerima dia. Diperlakukan dengan baik, dimasukkan lagi sekolah. Jadi nggak usah dibilang itu sekolah nomor 1 terbaik, enggak. Menurut Ibu Juliana ke saya, sekolah tempat Loli itu adalah Taunton. Sekitar 45 menit. Lebih dari 45 menit ke sana. Jadi kalau dibilang berkelas, tidak berkelas, bukan itu sebetulnya materinya. Sekarang anak itu sekolah tidak dibiayai. Alasannya apa? Kalau versi Loli kepada Eda dan Ibu Juliana, karena dia tidak mau membuat postingan dalam bentuk live menjelek-jelekan, mohon maaf, X-nya NM, yaitu inisial AD. Dia nggak mau. Nah, kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi antara ibu dengan anak ini, tapi anak ini kan sudah diterima dengan baik, tiba-tiba dimaki-maki sama NM. Lolinya malu, dia keluar. Nah, Ibu Juliana panggil polisi, cari, dapat, masukin lagi ke rumah. Tapi karena diributin lagi, ya udah dia pindah, dan dia saat yang bersamaan dia pacaran dengan Fadel. Dan Fadel menampung dia sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Lah, ini kan satu rangkaian, masa dipotong? Kan dimulai dari mana? Percintaan Loli dengan Fadel dimulai ketika Loli berada di UK. Di UK di mana? Di kediaman Ibu Juliana Fernandez, di kediaman Eda, di kediaman Lopez. Lopez ini anak laki-laki dari Ibu Juliana. Di situ mereka bertemu. Ya dimulai dari situ. Pacaran LDR-nya dari situ. Polisi harus menggali itu. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba sampai ke Indonesia pacaran. Jadi kadang-kadang kalau pengacara-pengacara yang sembarang ngomong, sok ngajari lagi. Pidana lah, perdata lah. Loh, kalau begitu kalian dengan saya ini buat apa kita wawancara? Bagaimana dengan persidangan pidana yang by Zoom, apa itu dibatalkan? Harus tanda tangan cap basah. Tanda tangan itu kan bisa melalui persetujuan yang disampaikan lewat kuasa hukumnya, atau bisa dikirimkan fisiknya ke UK, UK kirim kemari, apa masalah? Dan Ibu Juliana Fernandez itu dulu orang Timur Timur, dan dia mengerti bahasa Indonesia, dan dia tahu Indonesia. Jangankan orang Timur Timur yang domisili yang mantan Indonesia misalnya, bisa saja yang orang luar negeri kita bawa demi terangnya peristiwa hukum. Terus kenapa? Kenapa kok dibilang seolah-olah kita ini bodoh semua, kau yang pintar? Pintar apanya? Ya, saya tegur dan Fahmi ini saya lihat ya, saya tahu semua. Saya tahu semua. Saya yang tahu barang buktinya, saya yang tahu perkembangannya. Kau ya, jangan kau sembarang ngomong yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, Saudara Sitanggang, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Jangan pancing-pancing kita, pengacara NM, untuk kita bersikap lebih sedikit agresif. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu berproses. Dulu saya bawa dia ke Kementerian PPA, Fadel. Dibilang, itu Kemen PPA. Apa kepanjangan Kementerian PPA? Pemberdayaan Perempuan Anak. Sekarang pertanyaannya, Fadel itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, apa urusannya? Nah, ini orang apa gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin kita bawa dan kita diterima. Dan saksi itu sudah diperiksa dari Kementerian PPA. Terus apa masalah? Harusnya dia malu gitu loh. Oh ya, ternyata ini ya datang gitu. Ternyata diperiksa loh. Ada suratnya, ada jawabannya. Begitu juga dengan yang di UK. Kita sudah ajukan, sudah diterima, dan sudah diagendakan. Memang pertanyaan kalian dikit, saya jawab banyak, biar langsung terjawab semua. Dan pemeriksaan Ibu Juliana Fernandez, ya, kemudian pemeriksaan Eda, kemudian pemeriksaan
Lopez. Itu sudah kita agendakan. Sudah kita agendakan untuk nanti memberikan keterangan sesuai dengan surat kami kepada penyidik gitu. Nah, suratnya itu sudah kami sampaikan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu kami agendakan menjadi hari apa ya kemarinnya? Sebentar, ya. Jadi itu kan seharusnya kan hari ini. Harusnya hari ini. Jadi kami agendakan pemeriksaan itu menjadi minggu depan. Minggu depan sudah diatur jamnya, yaitu jam 14 waktu Indonesia Barat dan jam 7 pagi waktu UK, Inggris. Nanti tiga-tiga akan diperiksa dan dilakukan melalui Zoom. Dan saya akan datang. Nanti kita pandu bareng-bareng, ditanya di sana, apa yang dijawab, ya dia akan jelaskan semuanya. Yang dia tahu, yang dia pahami. Kan nggak bisa terpotong. Sekarang akar masalahnya ini di mana sih? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk orang ini pacaran terus dibilang-bilang hamil, dibilang-bilang aborsi. Loh, kan dia LDR dulu, begini-begini, kan dilihat dulu. Terus siapa pacar pertamanya, pacar keduanya. Lah ada pengakuan dari sana, saya kan nggak lihat, yang lihat kan mereka. Lah kenapa dibilang kami nggak bisa mendatangkan itu karena dianggap nanti yang bicara melalui kamera atau apa handphone. Nah sekarang saya tanya, dia juga bilang ada saksi dari Malaysia. Nggak pernah dibilang itu sama kita. Kalau kita bilang, kita sebut kepada publik Juliana Fernandez, Ibu Juliana, Saudari Eda, Saudara Lopez. Itu baru gentle sebagai seorang lawyer, ya. Begitu. Bang, jadi itu tepatnya kapan Bang? Minggu depannya itu hari Minggu dan depan yang saya agendakan itu di antara hari Senin sampai Kamis. Nanti saya kabari kalian. Saya oke, pasti tapi info. berarti nggak ada kendala ya Bang? Maksudnya mau by Zoom, by apapun itu. Sudah disepakati dan saya sudah WA Pak Kapolres, saya sudah WA Kasareskrim, saya sudah WA Kasih Humas dan sudah dijawab oleh Kasih Humas, siap Bang. Artinya saya sudah sampaikan ini surat kuasa dari Ibu JF. Kemudian kan nanti ketemu, benar nggak Anda memberikan kuasa kepada Pak Rasman? Kan dia bisa bahasa Indonesia juga, benar. Terus kalau dia memang bisa by Zoom begini, kenapa mesti harus berangkat ke Amerika, Inggris sana? Rapat presiden aja dengan para menteri dilakukan kemarin waktu Pak Prabowo ada di luar negeri, dia rapat dengan kabinet, apa putusan kabinet itu dianggap tidak sah? Jangan aneh-aneh lah gitu kan. Jadi maksud saya, nah ini masalah jam terbang dalam pengertian bagaimana cara penanganan perkara gitu kan. Mungkin kalian sudah tahu lah. Dulu kan ini saksi utama, saksi pamat penting. Si NM bilang, ini segera pakai baju oranye, tidurmu enak-enak dulu, nanti makan masuk. Satu pun nggak ada yang terbukti kata-kata mereka. Ya perkara nanti akan ada proses hukum lain, kita lihat aja perkembangannya. Tapi jangan coba-coba ya, ini saya baru ini senggol sedikit si Tanggang penyidik ya. Saya minta si Tanggang, Anda kalau saya WA balas, bro. Karena klien saya terlapor, saya harus tahu juga informasi dan saya surati. Janganlah semua kasih humas. Anda boleh ngomong, saya tetap konfirmasi. Walaupun saya WA Pak Kapolres, saya WA Pak Kasareskrim, saya WA si Tanggang, saya tetap juga koordinasi dengan Ibu Kasih. Nah kadang-kadang kita kan belum dijawab Ibu Kasih humas, ya kita perlu juga. Kadang-kadang adik saya Nurma kan sibuk, ya jawab dong kita. Dan jangan digambarkan di luar seolah-olah dia tahu semua perkembangan, saya saksi ini hasil penyidikan, tidak boleh. Penyidik kalau membocorkan hasil penyelidikan dan atau penyidikan kepada terlapor,
Itu nggak benar. Nggak benar. Ya, kita melapor, kayak saya laporkan Nikita Mirzani. Pak Umar laporkan. Kita hanya cek bagaimana kesaksian saya, Dinda, bagaimana saksi yang dari pihak saya, bagaimana dengan gelar perkara, bagaimana dengan ahli dan lain-lain. Bukan kita sok tahu semua. Masa? Apa harus dibocorkan ya pemeriksaan dari Fadel? Apa harus dibocorkan pemeriksaan dari Kemen PPA kepada penyidiknya? Apa kepada pelapornya? Nggak boleh dong. Kan ada rahasia penyidikan. Jangan Anda mengira Anda yang punya apa itu. Jangan Anda mengira Anda yang paling paham proses penegakan hukum. Nggak benar itu. Ya, saya sedang amati. Kalau ada keterangan dari Fahmi yang mengarah kepada keterangan klien kami, wah, saya laporkan ini. Ya, kami sudah buat surat ke Propam. Saya akan cek lagi perkembangan di Propam dari laporan kami. Bagi saya, Fadel, kalau dia benar, jangan hukum. Kalau dia tidak benar, silakan. Tapi hak-hak dia akan kami bela. Itu. Jadi nggak usah kita berlagak, kita seolah-olah paling tahu dan paling pintar. Nggak ada yang terbukti kata-kata mereka. Begitu. Ya, silakan. Abang, halo. Jadi Bang, yang mengenai saksi dari luar negeri itu sudah memang bisa untuk Zoom ya, via Udah. Zoom. Udah disepakati via Zoom. Surat kita juga udah masuk. Kan harusnya hari ini. Kenapa nggak jadi hari ini Bang? Saya di luar kota. Fadel juga harus dihadirkan. Fadel kan harus dihadirkan juga, karena dia yang tahu ceritanya, karena harus berkenalan, harus ketemu juga dengan Fadel dia kan, biar ngobrol. Dan Fadel itu hari ini jam 11 berangkat ke Malaysia untuk Denser. Nanti tanggal 7, tanggal 8 baru pulang. Begitu. Happy-happy aja tuh, nggak ada masalah. Minggu depannya itu tanggal berapa Bang? Nanti saya kabari. Yang sudah disepakati dengan penyidik diperiksa melalui Zoom. Oke. Yang kedua, surat kuasa dari Ibu JF sudah, Lopez sudah, Eda sudah ke kami, karena walaupun kita mintakan kita tetap jadi kuasa. Kenapa? Karena akan ada pembicaraan nanti melalui Zoom itu kan, dia nampak face to face, data semua, kita sinkronisasi. Jadi via Zoom, surat kuasa sudah, surat juga sudah kami berikan. Surat kemarin sudah diantarkan oleh tim saya, dan sudah ada tanda terimanya. Nggak ada masalah. Nah, baru kemudian nanti saya geser lagi, setelah itu berikutnya akan, setelah sidang saya dengan kaitan dengan Hotman, nah setelah itu baru Pak Umar Bajide akan menghadirkan saksi. Laporan dia terhadap Saudari Nikita Mirzani. Begitu. Bang, itu sudah confirm, itu sudah confirm. Sudah confirm, sudah disetujui, dan memang harus disetujui. Kenapa nggak disetujui? Kan berdasar. Bang, boleh soal yang tanggal 12 nggak Bang? Apa itu? Kan katanya ada sidang dari kasus Abang versus Bang Hotman itu loh Bang. Dia kan sudah bilang di IG-nya tanggal 12 sidang itu gimana Bang? Yang benar. Saya sudah bilang tadi, tanggal 12. Iya. Persiapan apa gitu? Desember 2024 itu sudah diagendakan jam 13. Materi dakwaannya ini sudah kami terima sebanyak 37 halaman dan ringan sekali. Persiapan Abang sendiri mungkin? Nggak perlulah ada persiapan. Ada nggak? Nggak ada. Nggak perlu persiapannya, ringan, enteng. Yang akan kewalahan nanti kan
Iklim Hakim plus si pengacara yang melaporkan itu sini data dari Iklim Hakim, ada penjelasan saya, ada jawaban Iklim Hakim, ada jawaban saya, ada juga penjelasan dari Hotman Paris, ada pertanyaan wartawan, ada jawaban saya, ada postingannya. Ringan sekali dan itu menguntungkan saya semua. Itu. Sekarang saya ngomong sama kalian. sorry Bang. Bentar ya. Sekarang saya ngomong sama kalian. Kalian wartawan, saya narasumber. Oke. Saya menyampaikan ini sebagai apa? Sebagai pengacara kan. Nah, kalau Fadel ternyata besok berbohong ke saya, sementara selama ini saya bilang Fadel itu benar, dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh NN. Nah, pada faktanya besok terbongkar bahwa itu ternyata benar dia berbohong ke saya. Terus masa Fadel disamakan sama saya? Itu undang-undang advokat. Atau kalian disamakan juga dengan Fadel? Atau saya sama dengan kalian? Kan beda. Kalian produk jurnalistik, saya narasumber. Nggak bisa disama-samain. Masa disamain Rasman sama Iklim Hakim? Iklim Hakim perempuan, saya laki-laki. Nggak mungkin saya diperkosa. Nggak mungkin saya dilecehkan. Saya nggak punya alat kelamin perempuan. Apakah payudara, apakah vagina, saya nggak punya. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga si Hotman chatting-chatting saya yang diduga dana-dana mesum. Enggak kan? Jadi nggak sama. Dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu diatur. Pertama, kuasa hukum, advokat, lawyer tidak identik dengan klien. Artinya saya tidak identik, tidak sama dengan Iklima. Yang kedua, seorang advokat tidak dapat dituntut di muka dan atau di luar pengadilan sepanjang dia menjalankan kuasa dengan iktikat baik, ya saya dengan iktikat baik. Saya ketemu dia, saya kasih dia makan, saya preskon, kami jawab, kami dampingi, ketemu istri saya. Terus apa dasar menjadikan saya? Ini jadi presiden buruk kalau ini sempat tidak selesai. Tapi semua teman-teman saya sudah mengatakan ini ya bahwa ini akan 80-90% akan gugur. Ya itu, nggak ada masalah. Nah jadi pendekatan hukum terhadap dengan kasus ini, saya anggap ini tidak perlu persiapan tim yang harus rapat rutin, bahan yang dilengkapi nggak perlu. Tapi tim saya tak canggih gitu. Ada ratusan yang mendaftarkan diri, saya seleksi 33. Nanti ada beberapa orang, 10-15 orang yang akan kumpul gitu. Dan saya terima kasih bahwa Bang Hercules, saya ini kan pengacara keluarga Bapak Hercules Rosario Marsal, Ketua Umum DPP GRIP Jaya, keluarganya juga. Nah, jadi ada kemudian saya tim hukum juga dari organisasinya. Nah, jadi beliau support saya, terima kasih. Dia bilang, Adinda maju terus. Kalau ada yang ganggu, saya siap bantu Adinda. Nah, ini kan bukti bahwa persoalan-persoalan seperti saya ini, kasus yang antara lawyer dengan klien ini nggak bisa di ketua umum organisasi saya juga, ya apakah di ormas, apakah di organisasi advokat itu semua support. Dan pimpinan tim kami itu juga ditunjuk dari DPN Pradi Bersatu. Dan itulah yang akan berkolaborasi. Jadi saya akan katakan kepada kalian ini sangat menarik tontonannya gitu. Makanya harus kalian ikuti gitu. Karena ini bukan sekedar yang disebut-sebutlah saya katanya KTP, yang disebut-sebutlah saya katanya minta melon. Ini lebih dari sekedar KTP dan melon. Nanti akan kita ungkap semuanya. Gitu. Bang, tapi di sidang itu bakal bertemu nggak sih Bang, bertiga atau belum Bang? Nanti ada waktunya. Bertemu. Oh, bertemu. Oh. Kan diperiksa nanti kan sidang itu kan dihadirkan dua terdakwanya, saya dengan Iklima, baru dibacain dakwaannya, kemudian nanti ada pemeriksaan terhadap Hotman, ada pemeriksaan terhadap saya, ada pemeriksaan terhadap Iklima, ada saksi-saksi dari
dari jaksa itu kan meneruskan dari kepolisian kan, ada saksi dari saya, ada ahli, ya bertarung, tempur. Saya akan membuka bahwa Iklim Hakim ini siapa sebenarnya anak ini. Tujuannya apa dia? Memberikan kuasa ke saya terus ngaku nggak ada kuasa. Di sini ada penjelasan dia semua. Nah, terus tidak membuat surat pernyataan, tapi tanda tangan diakui ada benar. Jadi gimana itu? Nah, begitu juga dengan Hotman. Dulu bilang dia bukan siapa-siapa, dia bukan aspri saya. Dia itu anak mangga besar, dia itu mau pansos janda beranak satu. Ya, itu akan saya ungkap. Jadi justru saya menduga yang dua ini berbohong dan mempermainkan hukum. Ini yang akan saya kejar gitu. Dan saya sudah katakan, saya tidak takut, saya tidak malu, karena ini bukan masalah korupsi, bukan masalah pemerkosaan, bukan masalah bunuh orang. Ini masalah lawyer yang sedang membela hak hukum kliennya. Dengan kasus terhadap Iklim Hakim, maka semua klien saya di luar tanda tangan pakai cap jempol. Nah, karena saya tidak mau lagi kejadian 2 kali yang ada orang bilang nggak ngaku tanda tangan kan, harus cek lab lah. Kalau tanda tangan ada jadi kan nggak bisa, mudah aja lihatnya gitu. Begitu. Oke, Bang. Cukup ya? Bang, tanggal 12 itu bukannya Fadel dipanggil untuk jadi saksi bapaknya, Bang? Bukan 12 kali. Karena 12 itu agendanya saya di Jakarta Pusat. Nggak mungkin kita geser itu kan. Yang sudah teragenda itu ya Ibu JF, kemudian Pak Umar, tapi tanggalnya, karena kan banyak agenda saya. Kamis sudah ada, Jumat sudah ada, Sabtu sudah ada, Minggu sudah ada, Senin. Itu 2 minggu ke depan sudah ada jadwal semua. Jadi nanti saya pasti info kalian. Saya pasti info. Saya tidak orangnya, berani-berani takut berani. Nah, saya nggak gitu saya. Berani ya berani, takut ya takut. Gitu. Dan di kasus ini saya nggak tahu saya itu apa arti takut gitu. Dan tapi saya senantiasa mudah-mudahan Allah melindungi, menjaga saya, tetap memberikan nama dan kemuliaan rezeki kepada saya yang halal. Itu aja. Oke? Oke, Bang. teman-teman, ada yang mau nambahin lagi? Ya, silakan. Cukup. Dari aku cukup. Thank you Yang ya. lain? Nah, jadi kami terakhir closing statement saya berharap agar setelah pemeriksaan Loli, setelah pemeriksaan saksi kami dari UK dan pemeriksaan dari Fadel, nah ini ada yang terlupa nih. Kita juga minta agar ayahnya Loli itu dihadirkan juga. Kalau NM mengatakan ayahnya orang hebat ada di Jakarta misalnya, atau di mana, ya kita minta juga itu diperiksa. Bagaimana? Kenapa sampai Loli ini begini? Gitu. Ketika ibunya diduga menelantarkan dia di UK, kenapa bapaknya diam saja? Ada apa? Nah di sini pun sekarang nggak pernah nongol bapaknya. Kan bapaknya lebih punya hak daripada omnya. Iya kan? Nah kami masih akan banyak, surat saya akan menyusul terus. Kita juga udah minta agar diperiksa si putranya OR, artis OR kan, berinisial S. Ya, kita harus lihat semua, nggak usah, jangan diburu-buru. Makanya dia bilang, saya tanggal sekian ya akan panggil ini kan. Yang akan dipanggil setelah ini itu yaitu yang diperiksa itu yang dari UK. Habis dari UK kami udah minta Martin periksa, Liliana diperiksa, Pak Umar diperiksa. Karena mereka tahu ceritanya gitu. Jadi nggak bisa serta-merta begitu. Kita akan buktikan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu bahwa tidak ada di situ yang namanya kehamilan, aborsi. Yang ada USG atas kemauan Loli. Lah saya dilaporin, saya kan nggak bilang rumah sakitnya, dokternya. Saya sekilas menjawab tudingan-tudingan permintaan klien kami. Lah kalau dia ngomong tentang data pribadi anak, apakah dengan menyebut anak hamil, aborsi, itu bukan data pribadi? Boleh seorang ibu ngomong-ngomong begitu, terus dia lepas dari jeratan hukum? Nggak bisa dong.
Nggak bisa. Jadi ini harus betul-betul komprehensif pemeriksaannya demi terangnya peristiwa hukum dan menghindari terjadinya penerapan hukum yang keliru sehingga menimbulkan mystery of justice nantinya di belakang hari. Itu. Oke? Baik, Bang. Oke. Thank you, Terima Adri. kasih. Thank you, Kezmin, ya. Iya, Bang. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bang.